Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok yang beranggotakan Ahmad Zaki, Faiz Sudatullah, Zikri Ramadan, dan Raditya Rahim akan menjelaskan proyek pemrograman berorientasi objek, yaitu kami mengambil proyek yaitu rental PS. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, masuk pada kelas user. Di sini kelas user merupakan induk atau superkelas dari kelas pelanggan dan petugas. Kelas ini mewakili entitas pengguna umum dalam sistem rental PS yang mana ada atribut nama dan ID. Di sini nama untuk menyimpan nama pengguna dan ID untuk menyimpan ID pengguna. Kemudian ada konstruktor dis titik nama sama dengan nama dan dis.id titik ID sama dengan ID. Kemudian ada metode di sini menggunakan get dan get nama dan get ID, fungsi untuk mengambil nilai nama dan ID. Kemudian ada tampilkan info, menampilkan data umum pengguna dari nama dan ID tersebut. Kelas ini juga memperkenalkan konsep enkapsulasi dengan menjaga akses atribut melalui metode getter serta menjadi dasar pewarisan atau inheritance bagi kelas lain. Next. Masuk yang kedua ada kelas pengguna. Kelas pengguna merupakan turunan atau subkelas dari user yang mempresentasikan dan memiliki atribut tambahan seperti total jam yang berfungsi untuk menyimpan total durasi penyewa pelanggan, dan ada konstruktor menggunakan konstruktor dari user uh, atau super dan menginisialisasikan total jam sama dengan 0. Kemudian ada metode tambah jam, menambahkan durasi penyewa dan tampilkan info. Override dari superclass menampilkan nama, ID, dan total jam. Kelas ini memperkenalkan polymorphism dengan teknik method overriding serta menerapkan inheritance dan enkapsulasi untuk menyimpan serta mengakses data pelanggan secara aman. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke kelas petugas, di mana petugas adalah turunan dari user yang berperan sebagai operator atau admin dalam sistem penyewaan. Yang dimana ia tidak memiliki atribut tambahan, namun ia juga mewarisi semua atribut dari user. Selanjutnya ada metode khusus, yang dimana metode khusus ini yaitu lihat transaksi sewa dengan menampilkan data transaksi sewa dari pelanggan. Meskipun sederhana, kelas ini juga menunjukkan penerapan inheritance yang baik dengan memanfaatkan struktur dari user dan memiliki peran fungsional dalam sistem sebagai pengelola transaksi. Yang dimana kelas petugas ini adalah kelas yang mempresentasikan seorang petugas dalam sistem rental PS. Kelas ini juga merupakan turunan dari subclass dari user sehingga secara otomatis mewarisi semua atribut dan metode yang dimiliki oleh user seperti nama ID dan tampilkan info. Di sini juga dapat kita simpulkan kelas petugas adalah merupakan implementasi konsep pewarisan dari user dan berfungsi untuk mengelola atau melihat transaksi sewa. Walaupun tidak memiliki atribut tambahan, kelas ini juga memberikan perilaku tambahan berupa metode dan transaksi yang berperan penting dalam proses kerja petugas di sistem rental PS tersebut. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kelas PlayStation. Kelas ini mewakili unit konsol PlayStation yang bisa disewa pelanggan. Setiap objek PlayStation yang menyimpan informasi mengenai satu unit PS. Di sini pada kelas PlayStation ini memiliki atribut yaitu private string type, harga per jam tersedia, dan string dipinjamkan. Kemudian memiliki metode getter untuk semua atribut, sewa string nama untuk menandai PS bagi tidak tersedia, kemudian kembalikan untuk mengubah status PS menjadi tersedia. Kemudian
tampilkan info untuk menampilkan status unit PS. Kelas ini secara jelas menerapkan enkapsulasi dengan private attribute dan menyediakan gather sebagai pengakses. Dia juga menyediakan logika fungsional, sewa, atau kembali. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas transaksi sewa, yang dimana kelas transaksi sewa adalah inti dari alur bisnis. Ia juga menghubungkan pelanggan dengan unit PS yang disewa dalam bentuk transaksi, seperti atribut, yang dimana memiliki 4 dari komponen tersebut, yaitu pelanggan sama dengan objek pelanggan. Selanjutnya ada PS sama dengan objek PS. Selanjutnya ada durasi jam sama dengan lamanya penyewaan, dan yang terakhir ada total biaya, yang dimana total uang yang harus dibayar. Selanjutnya terdapat konstruktor, yang dimana mengisi semua atribut sekaligus, terdiri dari 3, yaitu menghitung total biaya, menandai PS sebagai disewa, dan menambah jam ke pelanggan. Dan yang terakhir ada metode, yang dimana selesaikan sewa sama dengan mengembalikan status PS ke tersedia. Selanjutnya ada tampilkan info, yang dimana menampilkan semua detail transaksi, dan yang terakhir get total biaya sama dengan getter total biaya. Kelas ini juga merupakan contoh integrasi antar objek dengan memanfaatkan objek dari kelas lain dan melakukan interaksi nyata dalam logika penyewaan. Dan yang dimana kelas transaksi sewa ini adalah berfungsi sebagai pencatat dan pengelola proses transaksi sewa PS dalam sistem. Kelas ini juga menghubungkan antara objek pelanggan dan objek PS selama proses penyewaan berlangsung, serta juga menghitung total biaya berdasarkan durasi peminjaman, yang dimana yang dapat kita simpulkan kelas transaksi sewa ini menjadi inti dari proses dari penyewaan dalam sistem rental PS. Ia juga bertugas mencatat siapa menyewa apa, berapa lama durasinya, menghitung total biaya, serta mengelola proses penyewaan dan pengembalian. Kelas ini juga memperlihatkan penerapan konstruktor kompleks dan enkapsulasi yang baik dengan melibatkan interaksi antar objek, pelanggan, dan PS secara langsung. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya yaitu main Java. Kelas ini entry point dari seluruh program rental PS. Disinilah semua objek dibuat, transaksi dijalankan, dan data ditampilkan ke pengguna. Langkah yang dilakukan yaitu membuat objek pelanggan, petugas, dan beberapa unit PlayStation. Kemudian melakukan transaksi sewa, menyimpan data transaksi dalam array list, menampilkan seluruh transaksi dan status PS, dan menampilkan info pelanggan. Konsep yang digunakan yaitu instansiasi objek menggunakan konstruktor, kemudian pemrosesan alur program, penggunaan array list untuk menyimpan transaksi secara dinamis. Baik, selanjutnya saya akan mensimulasikan proyek kami ini di dalam codingannya. Di sini saya akan langsung di sini pertama kita membuat pelanggan P1, yaitu objek pelanggan dengan nama Andi dengan ID C001. Lalu ada juga objek petugas dengan nama Mbak Sari dengan ID T001. Lalu ada objek PS4 yang di sini namanya PS4, harganya itu 10.000 per jam. PS5 dengan harga 15.000 per jam. Lalu di objek tadi ini akan disimpan di array list pada baris 13 tersebut. Selanjutnya ada transaksi sewa. Di sini kita akan membuat transaksi, ada PS1, PS3, PS5 dengan durasi 3 jam. Lalu kita akan masukkan daftar transaksi ke transaksi sewa tadi, ke array list tadi. Selanjutnya kita dapat petugas dapat melihat transaksi di metode lihat transaksi. Di sini ada transaksi 1 untuk di sini ada metode untuk menyelesaikan sewa. Transaksi 1 selesaikan sewa, ini untuk menyelesaikan sewa di transaksi 1. Lalu untuk mensewa lagi kita dapat membuat objek baru lagi, transaksi 2 dengan PS4, durasinya 2 jam. Lalu di daftar transaksinya kita masukkan lagi ke dalam array listnya, kita simpan. Setelah itu di sini saya membuat
daftar semua transaksinya, di mana ini akan menampilkan transaksi sewa, daftar transaksi, uh, transaksi tampilkan info dan info pelanggan serta status PS tersebut. Langsung saja kita running. Bisa kita lihat di sini pertama dia menampilkan detail transaksi yang ada pelanggan yang bernama Andi menyewa PS5, durasinya 3 jam, total biayanya 45.000. Lalu ada daftar semua transaksi si penyewa tersebut. Yang pertama yang seperti di atas, lalu ada dia menyewa PS4 dengan 2 jam, total biayanya 20.000. Lalu info pelanggan tersebut. Di sini info pelanggannya bernama Andi, ID C001, dan total jam yang disewanya 5 jam. Karena dia menyewa 2 kali PS5 3 jam dan PS4 2 jam. Jadi totalnya adalah 5 jam. Lalu ada status PS. Di sini kita bisa melihat status PS tersebut, apakah status PS tersebut tersedia atau tidak. Sebagai contohnya di sini ada PS4, harga per jamnya itu 10.000 dan tersedianya itu false, berarti sedang tidak tersedia karena dia sedang dipinjam oleh si Andi tersebut. Lalu di PS5-nya harga per jamnya itu 15.000, tersedianya true, berarti PS ini sedang tidak dipinjam oleh siapapun dan dapat dipinjam. Di sini tidak dipinjam oleh siapapun, maka ditandakan dengan simbol strip. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai.